Ada beberapa tata cara pengajaran Al-Quran dengan menggunakan metode Umi ini. Yang pertama yaitu guru dalam keadaan duduk dan mengucapkan salam kepada siswa atau murid, yang mana siswa atau murid ini juga dalam keadaan duduk. Yang kedua yaitu membaca surat Al-Fatihah yang didahului dengan bacaan ta'awudz. Yang ketiga yaitu dilanjutkan dengan bacaan doa untuk kedua orang tua dan doa Nabi Musa. Berikutnya yang nomor 4 yaitu dilanjutkan dengan doa awal pelajaran secara terputus-putus. Jadi siswa mudah untuk menirukan. Yang kelima yaitu dilanjutkan dengan hafalan surat-surat pendek. Hafalan surat-surat pendek ini sudah ditentukan oleh madrasah. Jadi setiap jilidnya itu berbeda-beda, mulai dari surat An-Nas dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam yaitu mengulang kembali pelajaran yang lalu atau klasikal dengan alat peraga. Yang ketujuh, penanaman konsep secara baik dan benar. Kemudian yang kedelapan yaitu pemahaman konsep atau latihan. Dan yang nomor 9, terapkan dan terampil. Yang ke-10 yaitu memberikan tugas-tugas di rumah sesuai dengan kebutuhan. Dan yang terakhir yaitu pembacaan doa akhir pelajaran. Dan kemudian ditutup dengan salam. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah kita membaca doa bersama-sama, yaitu dengan membaca surat Al-Fatihah yang diawali dengan bacaan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah, Ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika baswari wa atlik bihi lisani washrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik wa innahu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Mula-mula kita akan belajar tentang metode pembelajaran Al-Quran menggunakan metode Umi jilid 1. Di jilid 1 ini terdapat metode hafalan. Apa saja sih yang harus dihafalkan pada jilid 1 ini? Yang pertama yaitu ada surat An-Nas, yang kedua surat Al-Falaq, yang ketiga surat Al-Ikhlas, dan yang keempat surat Al-Lahab. Jadi di sini peserta didik perlahan-lahan dilatih untuk menghafalkan surat-surat
yang sudah ditentukan tersebut. Kemudian, apa saja sih yang menjadi pokok bahasan di jilid 1 ini? Yang menjadi pokok bahasan di jilid 1 ini antara lain pengenalan huruf tunggal atau hijaiyah mulai dari alif sampai ya. Kemudian pengenalan huruf tunggal berharokat fathah mulai dari a sampai ya. Yang ketiga yaitu membaca 2 atau 2 sampai 3 huruf tunggal berharokat fathah mulai dari a sampai ya. Petunjuk singkat mengajar jilid 1. Jadi, ada beberapa petunjuk yang dapat guru lakukan dalam mempraktekkan jilid 1 ini. Antara lain yaitu langsung dibaca, tidak dieja atau tanpa diurai. Kemudian, cara membaca pendek dan cepat. Guru mengajarkan makhraj dan sifat huruf sebaik mungkin. Kemudian, guru juga mengajarkan huruf hijaiyah yang ada di halaman 20 dan halaman 40. Jadi, yang terakhir, guru diusahakan dalam mengajar pada jilid 1 ini dibantu dengan alat peraga. Sebelum kita memulai pelajaran pada jilid 1 ini, terlebih dahulu kita membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di situ ada huruf alif. Alif apabila diberi harokat fathah, maka dibaca a. Dibaca apa? Dibaca a. Sekali lagi, a. Jadi, huruf alif ini seperti halnya paku atau tongkat yang lurus. Cara membaca huruf a yaitu mulut dibuka lebar-lebar agar makhorijul huruf tepat. A. Kemudian ada huruf ba. Huruf ba bila diberi harokat fathah maka dibaca ba. Dibaca apa? Ba. Sekali lagi, ba. Jadi, huruf ba ini seperti halnya mangkok, akan tetapi memiliki titik di bawahnya. Oke, kita lanjut. Tirukan ibu ya. A. 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 Jadi cara membaca huruf alif, mulut dibuka lebar-lebar. Selanjutnya, ba. 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 Baba. 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 Selanjutnya, aba. Baba-a. Aba-a. Ba-aba. Seperti itu. Setelah kita tuntas dalam pembelajaran jilid 1, maka kita akan beralih pada jilid 2. Di jilid 2 juga ada metode hafalannya. Surat apa saja sih yang perlu dihafal pada jilid 2 ini? Yang pertama yaitu ada surat An-Nasr. Yang kedua surat Al-Kafirun. Dan yang terakhir ada surat Al-Kautsar. Di jilid 2 ada juga pokok-pokok bahasan yang perlu dipelajari. Yaitu yang pertama, mengenal harokat kasroh, dhammah, fathatain, kasrohtain, dan dhammahtain. Kemudian, pengenalan huruf sambung alif sampai ya. Dan yang terakhir,
pengenalan angka 1 sampai dengan 99. Lalu bagaimana cara mempraktekkan pada jilid 2 ini? Terdapat petunjuk singkat dalam mengajar jilid 2 ini. Yang pertama yaitu langsung dibaca, tidak dieja atau tanpa diurai. Kemudian cara membacanya pendek dan cepat. Yang ketiga yaitu perhatikan ketika mengajarkan bacaan berharokat kasroh, dhammah, kasroh tain, dan dhammah tain. Jangan sampai bacaannya miring, terutama pada halaman 37. Kemudian, ajarkan juga huruf, harokat, dan angka di halaman 20 dan halaman 40. Dan yang terakhir, usahakan dalam mengajar dibantu dengan alat peraga. Jadi, guru dalam mengajar pada jilid 2 ini harus dengan alat peraga. Sebelum kita memulai pembelajaran pada jilid 2 ini, terlebih dahulu kita membaca ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada jilid 1 telah dijelaskan mengenai huruf-huruf hijaiyah. Di sini ada huruf hijaiyah. Huruf apa anak-anak? Iya, huruf alif. Huruf alif ketika diberi harokat fathah, maka dibaca A. Pinter. Kemudian pada jilid 2 ini ada harokat lagi, namanya harokat kasroh. Harokat apa? Harokat kasroh. Huruf alif ketika diberi harokat kasroh, maka dibaca I. Dibaca apa? I. Sekali lagi, I. Pintar. Jadi kalau harokat fathah itu berada di atas, sedangkan harokat kasroh berada di bawah. Begitu juga dengan halnya huruf ba. Apabila diberi harokat fathah, maka dibaca ba. Dan ketika diberi harokat kasroh, maka dibaca bi. Ba. Ketika fathah, bi. Ketika kasroh. Oke, kita lanjut. Kemudian, Ibu akan membacakan huruf-huruf hijaiyah setelah ini. Tirukan ya. Tati, sasi, jaji, hahi, khohi, dadi, zazi, rori, zazi, sasi, syashi, swasi, dadi, tati, zazi, ai, ghaghi, fafi. Seperti itu. Pembelajaran kali ini ditutup dengan pembacaan Hotmil Quran bersama-sama. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna
warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.